Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Kampus Impian yang akan memberikan banyak informasi tentang dunia perkuliahan, penerimaan mahasiswa baru, dan prodi atau program studi baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, politeknik, institusi UIN dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang question and answer dari pertanyaan para adik-adik yang sudah menanyakan di kolom komentar tentang vokasi atau jalur Simanila Vokasi Universitas Lampung tahun 2020. Ya, sebelum kakak melanjutkan video berikutnya, kakak meminta mohon untuk simak video dengan saksama, dan apabila kalian dirasa bermanfaat videonya silahkan share ke teman-teman, dan jika kalian menyukai video ini silahkan like. Bantu kakak untuk subscribe channel kakak biar kakak tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Ya, langsung saja. Pertama, untuk jalur vokasi, kak boleh nggak sih kak kita kalau menggunakan jalur vokasi ini, boleh nggak sih kita linjur atau lintas jurusan? Misalnya kita dari SMA-nya IPA, lalu kita masuk kuliahnya di menggunakan jalur Simanila Vokasi, itu menggunakan jalur yang sosum, itu boleh nggak sih? Nah, jawabannya itu tidak boleh, karena di jalur vokasi ini harus sesuai dengan SMA yang ditujunya. Misalnya kita dari IPA masuk di kuliahnya juga harus saintek gitu. Ada beberapa prodi atau program studi yang berkaitan dengan sosum dan saintek. 7 yaitu sosum, yaitu akuntansi, lalu keuangan, pemasaran, perpajakan, hubungan masyarakat, perpustakaan, dan sekretaris. Itu adalah 7 prodi yang menggunakan soshum. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyebutkan program studi yang saintek untuk jalur Simanila Vokasi ini. Yang pertama ada D3 Survei Pemetaan, D3 Teknik Sipil, D3 Teknik Mesin, dan D3 Manajemen Informatika. Jadi beberapa 11 prodi itu hanya dibuka untuk jalur Simanila Vokasi, dan untuk kalian tidak boleh lintas jurusan. Untuk selanjutnya ini ada masalah yang sangat urgent sekali untuk kalian simak baik-baik, karena sebelumnya di admisi Unila itu ada dokumen pendukung, lalu tiba-tiba pada akhir-akhir ini tidak ada web untuk mengupload dokumen. Jadi saya jelaskan bahwasanya untuk yang pendaftar pertama itu menggunakan dokumen pendukung itu tidak apa-apa. Lalu selanjutnya yang sekarang itu tidak ada dokumen pendukung untuk melampirkannya, itu tidak apa-apa. Jadi ikuti saja alur yang ada di webnya itu. Untuk yang sekarang tidak usah upload dokumen, karena kita harus sesuai dengan alur. Kalau kita memaksakan harus mengupload dokumen akan tetapi tidak ada tempatnya, itu percuma kita menunggu. Jadi saya sarankan untuk langsung saja ke pendaftaran dan finalisasi lalu cetak pembayaran. Itu tanggal penting harus kalian catat adalah tanggal 4 September adalah terakhir dalam pendaftaran vokasi ini. Jadi saya sarankan untuk pelamar jalur Simanila Vokasi ini, adik-adik jangan sampai kalian mepet-mepet untuk mendaftar, karena bisa saja web Simanila ini down dan akhirnya kalian tidak bisa mendaftar. Jadi saya sarankan untuk segera mendaftar di admisi Unila. Untuk langkah pertama kalian harus mengaktifasi admisi Unila dengan email yang kalian gunakan. Jangan sampai email yang kalian gunakan itu salah password ataupun username-nya tidak sesuai. Lalu tanggal 7 adalah ujian yang akan dilaksanakan di Universitas Lampung. Jadi banyak pertanyaan, untuk ujiannya itu online atau kita datang ke Unila sih? Nah, jawabannya itu ujian vokasi ini seperti halnya di UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Jadi kita langsung datang ke Unila, nanti disiapkan komputer yang telah disediakan, lalu kita akan melaksanakan ujian. Ada beberapa pertimbangan untuk vokasi ini, melihat banyaknya peminat. Jadi mungkin Unila itu akan menerapkan protokol kesehatan, dan kalian untuk
tesnya nanti jangan lupa membawa masker dan menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya untuk sekarang lokasi tes ujian itu tidak bisa diakses atau tidak bisa diketahui di dalam kartu pembayaran. Jika kalian sudah mengklik cetak kartu pembayaran, lalu akan mengeluarkan seperti cetak kartu pembayaran dan tidak ada yang namanya tes lokasi ujian. Jadi untuk tanggal 6 nanti silahkan kalian lihat kartu pembayaran atau kartu peserta vokasi tersebut. Kalian harus update juga di web Simanila agar tidak ketinggalan informasi-informasi. Nanti di sana akan kalian ketahui di mana lokasi tes ujian. Jadi untuk yang pertama dari jalur Simanila vokasi ini, yang pertama tidak boleh lintas jurusan. Lalu biaya yang dikeluarkan atau biaya pendaftaran yaitu 250. Jadi saya sarankan untuk sesuai dengan alur yang telah disediakan. Lalu saya memberitahu bahwasanya jalur vokasi ini itu tidak ada SPI atau surat penyumbang institusi. Lain halnya dengan SMMPTN Barat atau Mandiri Unana itu mempunyai uang gedung. Kalau vokasi ini ditentukan oleh UKT. Lalu UKT itu ditentukan oleh besaran UKT yang kita bayarkan 6 bulan sekali itu ditentukan oleh pekerjaan ayah dan ibu. Misalnya nih kita mempunyai orang tua yang PNS, nah itu akan memperlebar kalian untuk UKT itu akan lebih besar. Selanjutnya ada dokumen-dokumen pendukung itu tidak usah diupload, kita mengikuti alurnya saja. Lalu yang selanjutnya ada tanggal penting untuk Simanila vokasi itu tanggal 4 pendaftaran ditutup, tanggal 7 menggunakan lokasi tes ujian, lalu tanggal 6 melihat tempat lokasi tes ujian yang di web Simanila. Semoga bermanfaat video kakak kali ini. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Apabila kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian sungkan-sungkan hubungi kakak di tutor. Dan apabila ada pertanyaan yang sangat urgent silahkan kalian kirimkan ke email kampusimpian@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.